pertemuan Raden Fatah dengan ayahnya, Raja Majapahit. Menurut naskah kronik Cina, Kuil Sampokong, Jinbun Raden Fatah pindah dari Surabaya ke Demak pada tahun 1475. Kemudian ia menaklukkan Semarang pada tahun ke-1477. Hal ini membuat Brawijaya kelima emosi. Kemarahan sang raja itu rupanya dapat diredam oleh Sunan Ampel. Setelah peristiwa itu, justru yang terjadi sebaliknya. Brawijaya kelima mengakui Raden Fatah sebagai Adipati Bintara dan menganugerahinya tanah Gelagahwangi. Catatan singkat mengenai penobatan Raden Fatah sebagai Adipati Bintara di atas rupanya juga terdapat dalam Babat Tanah Jawi. Akan tetapi kisah dalam naskah tersebut dipaparkan lebih rinci. Menurut Babat Tanah Jawa, Raden Fatah menolak menggantikan Arya Damar menjadi Adipati Palembang. Ia lebih memilih berkelana ke Jawa. Dalam perantauannya ke Jawa, ia ditemani oleh saudara tirinya, Raden Kusen. Sesampainya di Jawa, keduanya berguru kepada Sunan Ampel di Surabaya. Singkat cerita, Raden Kusen mengajak Raden Fatah untuk mengabdi ke Majapahit. Akan tetapi, Raden Fatah memilih untuk menyebarkan Islam dan pindah ke Jawa Tengah. Raden Fatah kemudian membuka hutan di Gelagahwangi dan mendirikan pesantren di sana. Makin lama, pesantren Gelagahwangi makin maju. Brawijaya kelima di Majapahit merasa khawatir jika nantinya Raden Fatah melakukan pemberontakan. Oleh karena itu, Brawijaya mengutus Raden Kusen yang kala itu sudah menjadi Adipati di Terung untuk memanggil Raden Fatah ke istana. Raden Fatah kemudian pergi ke Majapahit untuk menghadap raja, menghadap ayahnya sendiri. Dalam catatan naskah ini, dikisahkan bahwa sebelumnya antara Brawijaya kelima dan Raden Fatah tidak pernah berjumpa. Dalam pertemuan antara ayah dan anak itu, ternyata membuat geger si isi istana, sebab wajah Raden Fatah sangat mirip dengan Brawijaya V. Selain itu, dikisahkan juga bahwa Brawijaya kelima sangat terkesan dengan Raden Fatah. Ia menganggap bahwa selain wajah yang mirip tingkah dan gaya, Raden Fatah juga identik sama dengan dirinya. Inilah yang kemudian menyebabkan Brawijaya kelima merasa yakin seyakin-yakinnya bahwa Raden Fatah sejatinya adalah anaknya sendiri, anak dari Banyawi, seorang wanita Cina yang dahulu ia buang. Sebagaimana diketahui bahwa dahulu ketika Arya Damar dinobatkan menjadi Adipati Palembang, Brawijaya menghadiahkan salah satu selirnya untuk Arya Damar. Belakangan selir ini kedapatan sedang hamil muda ketika diserahkan kepada Arya Damar, anak yang keluar dari rahim. Selir itu kelak dikenal dengan nama Raden Fatah atau Jinbun. Selepas pertemuan antara ayah dan anak itu, Brawijaya kelima kemudian mengakui Raden Fatah sebagai anaknya. Pengakuan itu resmi ditetapkan di istana dan diketahui banyak orang. Mulai setelah itu, Raden Fatah kemudian diangkat menjadi seorang adipati. Gelagahwangi kemudian diubah namanya menjadi Demak. Demikianlah sejarah Nusantara kali ini. Dan kisah-kisah Nusantara selanjutnya di SASC Rebe dulu agar tidak ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.